Dan ini adalah merupakan satu apresiasi pada perusahaan-perusahaan kita yang tidak serta-merta mengambil langkah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Dan kita berharap juga persoalan tenaga kerja di Provinsi Lampung juga tidak mengalami keterpurukan, khususnya dengan adanya PHK. Ini yang dihimbau oleh pemerintah dan juga Gubernur Lampung pada perusahaan-perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Akan kita ambil win-win solution yang tidak berdampak buruk terhadap tenaga kerja kita. Akan kami pelajari semua laporan-laporan yang kita terima agar semuanya bisa dapat dijadikan solusi yang terbaik yang semuanya mendapatkan manfaat. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Hari ini kita masih di wawancara khusus. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu saya yang tentunya sangat spesial. Pada hari ini sudah hadir narasumber saya, Pak Agus Nompitu selaku dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Halo, selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak Husnul. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Agus sudah mau berkenan untuk mampir ke studio Tribun Lampung dan tentunya hari ini sudah menyempatkan waktunya Pak Agus ya. Sama-sama. Pak Agus, tentunya dengan kehadiran Pak Agus di sini kita akan sedikit berbincang nih Pak Agus mengenai tentang fenomena-fenomena tentang dunia kerja Pak Agus ya. Boleh Pak diceritakan dulu tentang bagaimana sih untuk fenomena kerja perusahaan ataupun lembaga di Lampung ini Pak? Baik. Terima kasih Mbak Husnul terkait dengan fenomena dunia ketenaga kerjaan di Provinsi Lampung. Tentu kita melihat upaya bagaimana arah dan kebijakan pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi. Kita selalu berupaya untuk mewujudkan dalam arti luas dari visi Gubernur Rakyat Lampung Berjaya. Sehingga sektor tenaga kerjaan ini kita mengampu pada upaya bagaimana bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para pencari kerja, juga tentu mewujudkan perlindungan bagi anak, juga pemberdayaan perempuan, dan juga mereka yang merupakan penyandang disabilitas. Jadi hal-hal tersebut menjadi concern kita di dalam dunia ketenaga kerjaan, sehingga dengan demikian kita berusaha secara maksimal bagaimana bisa melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusianya sehingga siap ketika masuk di dalam pasar kerja. Kemudian juga kita berupaya membuka seluas-luasnya perluasan dan kesempatan kerja sehingga dapat menekan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Selain daripada itu, tentu aspek-aspek perlindungan ketenaga kerjaan termasuk persoalan penegakan norma, persoalan memperkecil tingkat pemutusan hubungan kerja ataupun PHK termasuk juga pemberian jaminan sosial yang harus diberikan kepada tenaga kerja kita. Sekaligus juga kita memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan, penetapan upah minimum provinsi, penetapan upah minimum kabupaten kota yang harus dapat memberikan rasa nyaman dan juga pemenuhan kehidupan yang layak bagi para tenaga kerja kita.
Oke, jadi memang pemerintah kita pada saat ini khususnya Dinas Tenaga Kerja sudah berupaya sekali ya Pak untuk bisa mensejahterakan beberapa pekerja-pekerja yang memang membutuhkan hal itu. Betul. Nah, melihat fenomenanya Pak di sepanjang 2022 ataupun waktu kita terdampak COVID-19 kemarin Pak, itu kan banyak sekali beberapa perusahaan mem-PHK secara sepihak ataupun memang kedua belah pihak sudah disetujui. Itu bagaimana tuh Pak? Pak Agus sendiri melihat fenomena seperti itu tentang PHK ini? Ya, tentang PHK ini, apalagi kalau kita kaitkan dengan masa-masa pandemi COVID-19, itu di kira-kira awal tahun 2020, dan mungkin puncaknya di sekitar tahun 2021, di mana implikasi dari pandemi COVID yang utama berkaitan dengan kesehatan manusia, dan ini dialami berbagai masyarakat dunia, termasuk juga di Lampung, dan ini berdampak memang terhadap persoalan ekonomi, ya, kemudian persoalan sosial, tenaga kerjaan. Ya, kita dapat buktikan bahwa persoalan ekonomi, di mana dari triwulan pertama saja di tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi kita juga begitu tajam terjun sampai di angka 1,73% di tahun 2020 triwulan pertama, bahkan kita sampai pada tingkat pertumbuhan yang negatif. Ya, baru itu akan mulai bergerak meningkat, malah mengarah pada tren yang positif itu di triwulan kedua tahun 2021, dan itu dialami berbagai negara termasuk di Indonesia dan juga di Provinsi Lampung. Tetapi upaya itu yang dilakukan dengan beberapa kebijakan, jaring pengamanan kesehatan, yang Mbak Husnul, jaring pengamanan sosial, jaring pengamanan ekonomi, semua secara simultan diupayakan untuk bisa memperkecil dampak yang lebih luas, baik sosial maupun juga dampak ekonomi yang dialami oleh Indonesia maupun juga Provinsi Lampung. Dan ini trennya ekonominya meningkat, dan tingkat pengangguran juga tidak bisa dipungkiri, terjadi di mana-mana, baik itu yang mungkin mengalami pemutusan hubungan kerja, tapi yang paling banyak adalah mereka yang dirumahkan. Ya. Dan ini adalah merupakan satu apresiasi kepada perusahaan-perusahaan kita yang tidak serta-merta mengambil langkah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Ini yang dihimbau oleh pemerintah dan juga Gubernur Lampung kepada perusahaan-perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja ketika masa pandemi. Nah, ini yang alhamdulillah di Lampung tidak terjadi satu gelombang PHK yang besar dibandingkan beberapa daerah lain di Indonesia yang kita lihat banyak sekali mengalami PHK. Nah, ini yang selalu kita upayakan, dan di tahun 2021 terus kita berupaya secara maksimal supaya dampak pandemi COVID ini terhadap ekonomi tetap stabil, dan kita berharap juga persoalan tenaga kerja di Provinsi Lampung juga tidak mengalami keterpurukan, khususnya dengan adanya PHK. Dan ini dibuktikan dengan angka tingkat PHK yang tidak terlalu besar di Provinsi Lampung. Tercatat di tahun 2022, pasca sudah pemulihan ekonomi, itu paling tidak kita ada kasus-kasus PHK, memang lebih kurang 47 perusahaan yang melakukan 3 perusahaan yang melakukan PHK terhadap 47 orang pekerja. Dan ini yang terus kita lakukan beberapa langkah, ya, baik itu langkah dalam memediasi antara perusahaan dengan tenaga kerjanya, dan bila mediasi itu tidak ada titik temu, maka kita tentu memberikan berupa anjuran untuk diselesaikan dalam peradilan hubungan industrial. Dan ini yang terus kita dorong, dan masih ada beberapa yang masih kita tangguhkan karena belum ada kelengkapan, dan ada satu yang masih dalam proses penyelesaian, dan insya Allah semuanya akan kita ambil win-win solution yang tidak berdampak buruk terhadap tenaga kerjaan kita. Oke. Jadi tentunya pemerintah dan juga Disnaker kita di Provinsi Lampung ini tidak tinggal diam ya Pak ya dengan adanya PHK atau pemutusan kerja sepihak ini ya Tribuners gitu. Nah, melihat fenomena PHK ini tadi Pak Agus, apa sih Pak mungkin beberapa faktor atau latar belakangnya yang membuat perusahaan ini memutuskan untuk mem-PHK karyawannya? Ya. Baik, memang ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mereka melakukan pemutusan hubungan kerja, ya.
Ada juga yang merumahkan. Ya. Kalau di masa pandemi itu banyak sekali yang dirumahkan. Ya. Nah ini semua adalah, pertama adalah pada saat itu kita menerapkan yang namanya physical distancing, ya, di mana kita berupaya untuk menjaga jarak, sehingga tidak semua tenaga kerja untuk masuk kantor, tapi mereka bisa bekerja secara online di rumah, tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya, ya, di rumah dengan tetap mendukung produktivitas maupun keberlangsungan usaha. Jadi itu yang dilakukan. Kenapa terjadi merumahkan ataupun ada beberapa yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, yang lain adalah faktor di samping physical distancing tadi adalah juga karena ada beberapa juga perusahaan-perusahaan yang mengalami hambatan di dalam pendistribusian produknya, ada juga yang terhambat karena persoalan keuangan, ada juga yang terhambat di dalam menerima pasokan, ya, karena dulu ada beberapa pembatasan-pembatasan yang dilakukan, ya, PPKM, ya, sehingga sedikit atau banyak tentu berdampak, Mbak Husnul, terhadap kinerja usaha tersebut, sehingga beberapa perusahaan dia harus mengambil langkah kebijakan dalam hal merumahkan, mungkin sebagian juga melakukan PHK, ada juga yang mengalami kesulitan keuangan pada saat itu. Itulah beberapa penyebab kenapa terjadi PHK, juga ada yang merumahkan. Jadi memang fenomena seperti itu adalah fenomena yang intern dalam perusahaan, ya, Tribuners, dan juga bagaimana sih Pak kita bisa melihat prosedur PHK yang baik dan benar gitu, yang untuk Tribuners di rumah juga untuk bisa lebih tahu dan paham nih Pak. Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, baik dalam regulasi Undang-Undang Tenaga Kerjaan, ya, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru jadi dikeluarkan Perpu, ya, nomor 2 tahun 2023, ya, terkait dengan Cipta Kerja. Nah, tentu harapannya adalah agar perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja itu tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, ya, terkecuali dalam keadaan-keadaan yang force majeure, yang itu harus betul-betul dibuktikan dengan laporan keuangannya yang mengalami pailit misalnya, dan sebagainya. Jadi ini yang kita harapkan ataupun arahan dari pemerintah untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi oleh sebab itu pemerintah terus mendorong dan terus memediasi apa yang menjadi penyebab, ya, bila memang perusahaan-perusahaan tersebut memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, oleh sebab itu kita secara terbuka, ya, setiap saat selalu menerima masukan, laporan, ya, dari tenaga kerja kita, ya, yang mengalami katakanlah pemutusan hubungan kerja atau ada hak-hak lain mungkin yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Itu tentu akan kami pelajari semua laporan-laporan yang kita terima, baik itu melalui online ataupun datang langsung ke kantor ataupun melalui surat, ya, yang secara fisik kami terima, itu pasti kami pelajari dan kami akan segera tindak lanjuti dalam waktu yang cepat, ya, untuk mencari solusi, memediasi kedua belah pihak, dan itu yang telah kita lakukan selama ini. Dan di Provinsi Lampung sendiri selama sepanjang tahun 2022 itu sudah sekitar 34 kasus yang kita selesaikan, ya. 34 kasus itu sebagian besar itu 27 kasus itu adalah pengaduan PHK, ya, 27 kasus. Ada sekitar 7 kasus itu adalah pengaduan karena persoalan-persoalan persisihan hak, ya, yang belum terpenuhi. Nah, ini yang kita lakukan upaya untuk memediasi kedua belah pihak, ya, agar ada titik temu, ya, dari kedua belah pihak sehingga ada win-win solution, sehingga PHK itu kita harapkan tidak terjadi, dan beberapa pihak bahkan ada titik temu, ya, untuk dipekerjakan kembali, ya. Ada beberapa perusahaan juga yang tetap memilih untuk melakukan PHK, tetapi tentu kita mengawal bahwa memastikan
tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja itu hak-haknya harus terpenuhi, baik itu pesangonnya, ya, kemudian ada lagi uang untuk penghargaan masa kerjanya, dan mungkin hak-hak lain yang itu harus kita perhatikan berdasarkan undang-undang penegakan norma tenaga kerja. Jadi itu kita kawal. Jadi ya. tetap dikawal ya. Tetap dikawal, ya. Dan alhamdulillah itu selalu mendapatkan titik temu antara pihak perusahaan dan tenaga kerjanya, sehingga mereka sekalipun harus ada pemutusan hubungan kerja, maka tenaga kerja yang mengalami PHK itu hak-haknya terpenuhi. Nah, seperti itu. Dan tentu syarat PHK-nya juga harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi tidak boleh melakukan PHK tanpa ada satu alasan yang dapat dibenarkan. Nah, tapi bagaimana jika ada perusahaan yang mem-PHK secara sepihak tanpa memberikan pesangon ya Pak? Apa ada sanksi yang tegas untuk bisa diberikan kepada perusahaan ini? Ya, sampai saat ini dari 34 kasus yang kami alami selama tahun 2022 itu ada lebih kurang, bukan lebih kurang ya, sekitar 13 kasus itu ada perjanjian bersama, sehingga ada titik temu dari 13 kasus. Ada sekitar 17 kasus itu kita karena tidak ada titik temu, maka kita dorong untuk penyelesaian dalam peradilan hubungan industrial. Masih ada 3 yang ditangguhkan untuk melengkapi semua hal-hal yang harus dilengkapi untuk dapat diambil satu solusi. Ya. Kemudian masih ada 1 kasus yang masih dalam proses penyelesaian. Nah, jadi yang kita lihat bahwa upaya ini adalah agar perusahaan juga tidak diberatkan, artinya dia mengambil satu keputusan yang betul-betul dibenarkan. Di sisi lain tenaga kerjanya juga tidak dirugikan, karena dia masih punya hak-hak yang harus diterima oleh sebagai tenaga kerja. Seperti itu. Berbicara masalah pesangon nih Pak Agus. Ya. Pesangon ini kan berkaitan dengan mungkin karyawan tetap gitu ya Pak Agus, yang memang sudah memenuhi kontrak kerja pada sebelumnya perjanjian. Tapi bagaimana jika nasib karyawan yang masih kontrak nih Pak Agus dan mendapatkan PHK ini tadi? Jadi bagaimana prosedurnya Pak Agus mungkin? Baik. Memang di dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu kan ada yang masuk dalam kategori pekerja waktu tertentu, ya. Ada pekerja dengan waktu tidak tertentu, PKWTT namanya, tidak tertentu. Nah, tidak tertentu ini dia sudah bisa dikatakan sebagai pegawai tetap, ya. Sedangkan PKWT ini yang tertentu ini kan biasanya didasarkan pada kontrak. Nah, namun demikian hak-hak daripada pegawai itu tetap harus dipenuhi, ya, sesuai dengan masa kerja yang bersangkutan. Misalnya dia sudah bekerja selama sampai dengan 1 tahun, ya tentu harus mendapatkan pesangon. Ya, pesangonnya paling tidak 1 bulan upah yang diterima dia. Nah, itu yang harus diberikan kepada tenaga kerja yang mungkin mengalami PHK. Sampai dengan mereka yang lebih dari 8 tahun itu harus menerima pesangon sebesar 9 kali upah yang diterima oleh pekerja tersebut dalam setiap bulannya. Jadi memang harus dipenuhi oleh yang namanya pemberi kerja. Belum ditambah harus dipenuhi juga upah yang terkait dengan penghargaan masa kerja yang bersangkutan. Nah, kalau upah dalam artinya pemberian ya atas penghargaan masa kerja ini harus yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau di bawah 3 tahun dia tidak bisa menuntut hak untuk penghargaan masa kerja. Jadi memang kita juga selaku pekerja itu perlu mengetahui hak-hak kita ya Pak ya? Apa saja yang memang itu menjadi hak dan kewajiban Betul kita. Sekali. Oke, salah satunya mungkin untuk Tribuners yang sebagai pekerja masih kontrak dan juga mungkin pegawai yang sudah tetap tadi ya Tribuners, mungkin dari penjelasan Pak Agus sejauh ini sudah bisa dilihat bahwasanya perbedaan itu sama-sama mempunyai hak dan kewajiban ya Pak Agus, dan mungkin perbedaannya di antara kedua sektornya itu saja. Nah Pak Agus, bagaimana kalau kita menemukan fenomena yang deadlock nih Pak Agus. Jadi masing-masing kedua belah pihak itu sama-sama mengalami deadlock ini. Bagaimana penyelesaiannya Pak Agus? Ya, memang sering kali kita temukan mencarikan titik temu antara perusahaan dan tenaga kerjanya ya yang mengalami PHK
itu tidak ada titik temu. Dan itu beberapa kali kita coba lakukan mediasi, ya kita temukan. Di Lampung banyak Pak Agus? Beberapa ya, tadi beberapa seperti saya sampaikan tadi, ada 34 kasus yang kita lakukan mediasi. 13 kasus itu dapat diselesaikan dan ada titik temu, ada 17 kasus yang harus kita, karena tidak ada titik temu, ya kita dorong untuk diselesaikan dalam peradilan hubungan industrial. Namun demikian kita meminimalisasi semaksimal mungkin kepada perusahaan dan pekerja, sedapat mungkin dia bisa selesai dengan mediasi. Nah, kata kuncinya adalah pada penegakan aturan. Kemudian bagaimana mereka, perusahaan maupun tenaga kerja berkomitmen dengan perjanjian kerjanya. Karena itu kami selalu menghimbau kepada perusahaan dan pekerja harus memahami apa-apa regulasi yang terkait dengan hak dan kewajiban dari tenaga kerjanya, ya. Kemudian juga hak dari perusahaan. Karena dua-duanya ini di mata pemerintah sebagai regulator, sebagai penengah, tentu dua-duanya harus bisa berjalan yang harmonis, ya, bermartabat, dinamis, ya, supaya tetap kita jaga perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerjanya. Tapi di sisi lain tentu kita harus menjaga stabilitas ekonomi, keberlangsungan usaha dan investasi harus tetap berkelanjutan. Itu yang kita lakukan. Jadi memang banyak upaya yang dilakukan ya Pak ya oleh pemerintah kita agar tetap mensejahterakan masyarakatnya ya, Tribuners, khususnya untuk masyarakat Lampung ini. Jadi bagaimana supaya tetap mendapatkan pekerjaan dan perusahaan juga tetap menjalankan usahanya nih ya, Tribuners. Betul sekali. Kalau perbedaan antara kompensasi dan pesangon itu berbeda atau sama Pak? Kalau pesangon ini kan diberikan kepada hak-hak tenaga kerja, ya, yang melaksanakan pekerjaan tadi yang saya katakan 1 tahun. 1 tahun dengan ya, mereka yang bekerja 1 tahun itu harus mendapatkan pesangon minimal 1 bulan dari upah yang dia terima, seperti itu kan. Nah, tapi yang mereka sudah bekerja di atas 1 tahun sampai 2 tahun dia harus menerima 2 kali upah yang diterima. Gitu juga yang 2 tahun, 3 tahun, ya sampai 3 tahun itu harus menerima 3 kali upah yang diterima, sampai dengan yang paling maksimal mereka harus menerima 9 kali dari upah setelah 8 tahun masa kerja mereka atau lebih. Nah, ini yang harus diberikan yang merupakan hak, ya. Sedangkan kompensasi ini biasanya dilakukan adalah tergantung kepada bagaimana peraturan perusahaannya, bagaimana perjanjian kerja, sehingga kompensasi itu diberikan atas kesepakatan ya dari kedua belah pihak, baik perusahaan maupun tenaga kerjanya. Terlebih misalnya terkait dengan tenaga kerja yang di luar PHK, misalnya mereka mengalami kecelakaan kerja atau bahkan berakibat kematian. Maka di samping santunan yang diberikan oleh BPJS tenaga kerja juga tentu ada kompensasi yang diberikan bagi tenaga kerja. Itu tergantung diatur di dalam perjanjian kerja. Jadi kembali lagi ke perusahaan. Ya, perusahaan dan tenaga kerja. Sehingga perjanjian kerja ini harus disepakati oleh kedua belah pihak, gitu Mbak Usni. Jadi perbedaannya jika pesangon itu berupa uang dan hak yang memang diberikan ya gitu Pak ya. Tapi kalau kompensasi ini seperti kecelakaan yang mungkin tidak terduga gitu, memang sudah tergabung ke dalam perjanjian sebelumnya dari kedua belah pihak ini ya. Betul sekali. Gitu. Nah, kalau untuk besaran kompensasinya berarti kembali lagi ke perjanjian perusahaan dan karyawan ini Pak? Betul sekali. Nah, berarti kalau karyawan kontrak juga bisa mendapatkan kompensasi? Tergantung perjanjian kerja. Lagi ya? Makanya kita himbau kepada tenaga kerja baik waktu tertentu maupun yang tidak tertentu. Begitu juga kita himbau kepada perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang nanti akan menjadi perselisihan, tidak ada rujukannya. Maka oleh sebab itu kita himbau kepada perusahaan maupun tenaga kerja yang masuk di dunia kerja, dia harus mengawali dengan perjanjian kerja antara pemberi kerja ataupun perusahaan dengan tenaga kerjanya. Inilah yang mengikat, memahami hak dan kewajiban masing-masing. Gitu. Nah, kalau perbedaannya nih Pak, kita berbicara perbedaan lagi antara dana pensiun dengan pesangon Pak, itu berbeda atau sama?
dana pensiun untuk pekerja perusahaan. Pekerja perusahaan. Nah, kalau untuk dana pensiun ini ya, semua juga tentu dijaminkan juga dengan BPJS ya. Itu juga diberikan. Dan kalau hal tersebut biasanya perusahaan memasukkan di dalam perjanjian kerja ataupun perjanjian kerja bersama tentang hak-hak dan kewajiban, bahkan sampai haknya pada saat pensiun. Dan di samping itu hak yang harus diberikan harus diterima oleh tenaga kerja dan merupakan kewajiban bagi perusahaan atau pemberi kerja, dia harus mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, BPJS Ketenagakerjaan ini kan ada 4 jaminan sosial, itu diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang pertama adalah BPJS Kecelakaan Kerja, yang kedua adalah BPJS kematian, yang ketiga adalah BPJS pensiun, yang keempat adalah BPJS hari tua. Ya, setelah memenuhi keempat BPJS ini yang terdaftar dari tenaga kerjanya, maka dia akan mendapatkan secara otomatis yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Ya. Nah, ini yang tentu kita harapkan kepada perusahaan untuk memenuhi kewajiban itu. Paling tidak secara bertahap memberikan 2 jaminan yang utama, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nanti setelah tahap tertentu tentu tidak menggugurkan kewajiban perusahaan untuk memenuhi 2 jaminan yang lain, yaitu jaminan pensiun tadi yang disampaikan, dan juga jaminan hari tua. Ini semua adalah untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja kita. Di samping mungkin hak-hak pensiun yang diatur di dalam perjanjian kerja perusahaan tersebut dengan tenaga kerjanya. Ya, ini harus sama-sama clear dan dipahami oleh kedua belah pihak. Nah Pak, kalau dalam perusahaan itu tidak memberlakukan 4 jaminan itu tadi, ada sanksinya nggak sih Pak untuk perusahaan? Ya, karena ini adalah amanat undang-undang, ya kan. Jadi hukumnya wajib. Ya, tidak ada pengecualian bagi perusahaan, ya, untuk memenuhi keempat jaminan itu. Nah, paling tidak saya katakan tadi yang utama 2, kecelakaan dan kematian. Nah, ini harus dipenuhi. Nah, kalau perusahaan itu tidak memenuhi, maka tentu ada sanksi-sanksi yang juga diatur di dalam sistem jaminan sosial nasional, ya, maupun juga undang-undang tenaga kerjaan. Ya, ini ada sanksinya baik secara perdata maupun pidana. Ya, tapi kami dari pemerintah khususnya yang menangani masalah ketenaga kerjaan, kita mengedepankan sisi pendampingan dan pembinaan. Jadi agar semuanya bisa dapat dicarikan solusi yang terbaik yang semuanya mendapatkan manfaat. Ya. Gitu. Nah, apakah peraturan ini berlaku juga untuk perusahaan yang tahapnya masih UMKM nih Pak? Nah, untuk UMKM ini ada hal-hal yang secara khusus. Mungkin di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk yang terbaru di dalam Perpu. Nah, ini ada aturan-aturan tersendiri ya terkait dan UMKM. Tetapi aturan-aturan tersendiri ini bukan berarti menghilangkan kewajiban bagi UMKM. Artinya UMKM juga perlu membuat seperti perjanjian kerja ya, yang disepakati, bukan hanya persoalan jaminan sosial, tetapi termasuk upah, ya, karena dia tidak diberlakukan dalam hal penetapan upah, ya, yang sebagaimana ditetapkan dengan UMP, tetapi ada satu kesepakatan penetapan upah untuk UMKM misalnya, itu ditentukan oleh perjanjian antara pelaku usaha UMKM-nya dengan pekerjanya, tetapi standarnya walaupun dia tidak dia harus bersyaratkan seperti UMP, tapi dia harus standar pemberian upah yang layak menurut standar upah di wilayah tersebut yang memenuhi kehidupan yang layak. Jadi memang kalau untuk UMKM ini tadi pelaku usahanya ada aturan-aturan khusus ya Pak ya, yang memang itu berlaku untuk perusahaan UMKM ini. Iya, betul sekali. Mungkin terakhir nih Pak, kita bisa tahu pendapat Pak Agus mengenai tentang pekerja migran nih Pak. Oh iya. Ini bagaimana nih Pak fenomenanya?
Ya, untuk kerja migran di Provinsi Lampung, untuk diketahui ada para pemirsa bahwa Lampung ini merupakan salah satu provinsi penyumbang ya pekerja migran Indonesia 5 besar di provinsi di Indonesia. Kita pernah 4 besar bahkan. Jadi di luar Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya. Lampung dan NTB. Jadi kita kadang nomor 4 atau nomor 5 dengan NTB ini bergantian. Jadi kita intinya adalah merupakan penyumbang 5 provinsi terbesar dalam pekerja migran. Nah untuk itu kan berarti harus ada perhatian kita juga terhadap perlindungan pekerja migran. Oleh sebab itu tahun ini kita sudah meluncurkan yang namanya Lembaga Terpadu Satu Atap atau LTSH untuk pekerja migran maupun calon pekerja migran. Sehingga dalam hal persoalan pengurusan dokumen-dokumen ya untuk menjadi pekerja migran, dokumen keimigrasian dan sebagainya itu dapat dilayani oleh Lembaga Terpadu Satu Atap yang bekerjasama dengan berbagai institusi terkait termasuk Kementerian Kehakiman ya khususnya keimigrasian, dengan kepolisian, dengan dinas kesehatan, dinas sosial, ya, termasuk juga dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dan juga perbankan karena terkait dengan sistem keuangan, pembiayaan, ya, termasuk juga remittance, sehingga kita betul-betul ingin melindungi pekerja migran kita ini sampai dia sebelum berangkat, pada saat proses pemberangkatan maupun pada saat mereka pasca sebagai pekerja migran. Jadi kita pastikan mereka untuk dapat terlindungi dan jauh dari persoalan TPPO atau dari praktek tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking, itu yang kita lindungi. Jadi memang pemerintah kita sendiri memang sudah berupaya semaksimal mungkin dan tidak melupakan si pekerja migran ini tadi ya, dengan upaya-upaya tadi. Luar biasa. Betul ya, sekali Tribuners. Itu upaya kita seperti itu. Wah, luar biasa nih ya Tribuners. Makasih banyak Pak Agus ya, sudah datang ke studio Tribun Lampung. Dengan adanya Pak Agus ini luar biasa Pak, ya, ini menjadi sumber informasi dan edukasi untuk ya, kita semua, terkhususnya untuk Tribuners yang memang merupakan pekerja dan juga mungkin pelaku usaha ya Pak untuk menonton tayangan kita ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi dan juga wawasan tentang seputar dunia kerja dan tentunya dengan PHK ini tadi yang sudah kita bahas. Betul, ya, Pak. Mbak Usno. Ya, saya juga mengucapkan Tribuners terima kasih banyak untuk Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan wawancara khusus dari awal sampai dengan akhir. Masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Pada hari ini pamit